Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajri Jodoh Batam. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan di malam hari ini masih seputar rumah tangga. Dan tema yang kita akan angkat di malam hari ini tentang 11 perkara yang bisa menghilangkan perasaan cinta antara suami ataupun istri. Ini penting bagi yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga ya dengar sajalah. Mudah-mudahan jadi bekal. Ya. Kita tahu bahwa yang mendasari tema kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Rum ayat 21. Yang sering kita dengar, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan agar kalian merasa nyaman terhadap pasangannya. Dan Allah jadikan di antara kalian perasaan cinta dan juga rahmat, kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Lihat bahasa Quran. Allah Subhanahu wa taala bukan menyebut satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah dalam pernikahan itu, tetapi Allah sebutkan dengan jama', banyak tanda dari kuasa-kuasa Allah itu dalam pernikahan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari ayat ini dapat kita petik pelajaran, ada 3 poin yang harus ada pada rumah tangga seorang muslim itu. Pertama sakinah, yang kedua mawaddah, dan yang ketiga rahmah. Kalimat sakinah, litaskunu ilaiha. Sakinah ini bisa diambil dari 2 kata, maskan dan sakan. Maskan itu artinya tempat tinggal, dan sakan itu artinya ketenangan. Kalau berumah tangga itu hanya sekedar memerlukan maskan tempat tinggal saja, ini tidak cukup. Karena betapa banyak orang yang berumah tangga hidup satu atap itu tidak tenang hidupnya, sehingga memerlukan yang keduanya, sakan, ketenangan. Jadi hidup satu atap
memiliki rumah juga ada ketenangan di dalamnya. Baru mantap tuh rumah tangganya. Lah ketenangan itu bisa muncul karena dua perkara. Pertama, mawaddah, timbulnya perasaan cinta. Yang kedua, timbulnya rasa rahmah, kasih sayang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, apa kata beliau? Innar rajula yumsikul mar'ata imma li mahabbatihi laha aw li rahmatin biha bi an yakuna laha minhu waladun aw muhtajatun ilaihi fil infaqi aw lil ulfati bainahuma wa ghairi dzalik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan seseorang itu, maksudnya seorang suami, kenapa dia bisa bertahan dan menahan istrinya di dalam rumahnya? Itu disebabkan karena kecintaan seorang suami kepada istri, makanya ditahan. Kalau sudah tidak cinta, ngapain ditahan? Atau boleh jadi bukan karena cinta, tapi karena kasih sayang. Mungkin cintanya sudah nggak ada, tapi sayangnya masih ada. Boleh jadi karena melihat anak, sebenarnya sudah jengkel sama istrinya, dah kurang ajar kan, tapi mikir anak dia. Tak jadilah, kasihan juga saya tengok anak. Nanti kalau bercerai dia dapat bapak baru, tak sayang pula dengan anak saya, tak jadi cerai akhirnya. Artinya cinta boleh hilang, sayang kan tak boleh hilang. Karena tadi memikirkan, boleh jadi karena ada anak, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, atau karena mungkin dia masih berhajat dengan nafkah kita. Kalau kita ceraikan dia, dia makan apa di luar, kasihan juga. Atau karena tadi boleh jadi karena ada ulfah, ada perasaan yang lain yang kemudian menjadikan seseorang suami itu tidak menceraikan istrinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, intinya adalah dalam rumah tangga itu yang paling penting ditanamkan adalah dua perkara tadi, perasaan cinta dan kasih sayang. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-Anbiya ayat 90, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin. Dan kami perbaiki baginya pasangannya, karena mereka bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh rasa takut dan harapan dan penuh dengan rasa khusyuk saat berdoa kepada kami, kata Allah. Dari ayat ini kita bisa petik pelajaran bahwa kebaikan dalam rumah tangga itu, kalau rumah tangga itu diasaskan kepada syariat. Karena di sini Allah katakan kami perbaiki pasangannya ketika mereka bersegera melakukan kebaikan dan berdoa kepada Allah. Berarti sebab Allah memperbaiki rumah tangga kita ini karena kita berada di atas syariat, senantiasa melakukan ibadah dan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begini ikhwan, ada sebagian istri itu yang memang niat nikah itu bukan karena agama, tapi karena hubud dunia, karena cinta dunia saja. Mungkin bahasa sehari-hari yang kita kenal, ada uang abang sayang, kan itu ya. Tak ada uang abangku tendang gitu. Apa istilahnya kan itu ya. Berarti di sini bahwa yang melembutkan hati itu bukan perkara harta, ya ikhwan.
Karena sayangnya seorang istri kepada suami itu terkadang gara-gara ada harta saja. Ketika sudah hilang hartanya, hilang pula sayangnya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau engkau menginfakkan seluruh harta satu dunia ini, engkau tidak bisa melembutkan hati manusia. Lalu siapa yang melembutkan hati manusia itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakinnallaha allafa bainahum." Allah lah yang melembutkan hati mereka. Dengan cara apa? Ya tadi, dasar rumah tangga kita ini di atas syariat Islam. Maka dengan sebab itu Allah akan berikan kelembutan yang melahirkan kecintaan dan kasih sayang tadi. Ada 11 perkara, inilah pembahasan kita, yang terkadang perasaan cinta itu akan tercabut sampai ke akar-akarnya dalam rumah tangga itu. Maka perhatikan 11 perkara jangan ada pada rumah tangga kita. Kalau ada 11 perkara ini, hilanglah cinta keduanya dan berakhir pasti dengan perceraian. Yang pertama, al-ghiratu syadidah. Al-ghiratu asyadidatu, cemburu yang berlebihan. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, la tukthiru al-ghairata ala ahlik fatarmi bis-su'i min ajlika. Ammal ghairatu fi mahalliha wa ammal ghairatu fi mahalliha fala budda minha wa hiya mahmudah. Kata Ali radhiyallahu anhu, jangan memperbanyak cemburu terhadap keluargamu, karena cemburu itu bisa saja mengakibatkan buruk sangka. Adapun cemburu yang diletakkan pada tempatnya, kata Ali, terkadang diharuskan, bahkan terkadang terpuji, karena cemburu itu luapan dari kasih sayang dan cinta pasangan. Tapi kalau sudah berlebihan, itu jadi masalah. Karena istri si Nabi SAW juga cemburu. Satu hari Nabi SAW sedang berada di giliran Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tiba-tiba kemudian dihantar makanan oleh istri yang lainnya. Sebenarnya kan tidak ada masalah secara hukum. Pamannya antum punya istri 2. Kok diam saja, enggak amin? Amin lah. Ya. Umpamanya antum punya istri 2. Istri yang pertama mengirim makanan ke istri yang kedua, sementara suami giliran istri yang kedua atau sebaliknya. Secara syariat tidak ada masalah. Tapi terkadang timbul kecemburuan. Lah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ini cemburu. Rupanya piring yang berisi makanan itu dipecahkan dia di hadapan Rasul dan para sahabatnya. Seolah-olah Aisyah mengatakan, ini kan giliran saya, kenapa istri yang lain giliran ngantar makanan pula, kan itu. Tetapi Nabi SAW tidak langsung berburuk sangka kepada Aisyah. Nabi hanya mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, biarkan saja. Tapi setelah para sahabat nggak ada di rumah Rasul, kata Rasul, ganti tuh piring yang aku pecahkan tuh, sudah diganti. Ya. Intinya bahwa cemburu boleh-boleh saja, tetapi cemburu yang menghilangkan perasaan cinta itu kalau sudah berlebihan. Seperti apa cemburu yang berlebihan itu? Cemburu yang menjadikan suami tidak tenang, di mana posisi seorang istri itu merangkap sebagai malaikat raqib dan atid. Dia merangkap jadi malaikat raqib atid itu. Antum kemana saja itu dipantau dia, tidak boleh sekejap mata itu berpaling dari dia. Kau di mana? Sedang apa? Sama siapa? Ngapain?
Di jalan mana? Gang berapa? RT berapa? Semua ditanya. Ya. Nanti datang juga ditanya juga. Kok ada apa ini? Apa ini? Ya. Lihat dompetnya. Takut habis. Nah ini kan kalau seperti ini hilang perasaan suami kan. Antum kalau dipantau nggak akan lama-lama hilang cinta tuh. Begitu juga istri, kalau antum pantau terus itu kurang lebih saja. Jadi kalau sudah sampai cemburu tingkat tinggi seperti ini, saya yakin cinta yang selama ini dipupuk dalam keluarga itu lama-lama hilang. Bahkan boleh jadi hilang sampai ke akar-akarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kasratul ikhtilafat. Banyak percekcokan, banyak masalah, sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit bertengkar, bermasalah, masalah-masalah sepele jadi besar. Dan ini sering terjadi, terutama anak-anak muda yang baru menikah biasanya, yang belum bisa mengkontrol dirinya dan juga pasangannya. Itu paling banyak terjadi itu, perselisihan-perselisihan itu. Dan tentu sebab perselisihan kan banyak kan gitu ya, banyak sekali sebab perselisihan dalam rumah tangga itu. Entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatan, entah masalah-masalah di luar sana. Boleh jadi mungkin lisannya tidak dijaga, akhirnya kemudian ngomong tersinggung jadi masalah kan gitu. Jadi ketika kemudian banyak berselisih suami istri itu, yang tadinya cinta, saya yakin lama-lama hilang cintanya tuh. Berselisih dalam rumah tangga itu bukan tidak dibolehkan. Nabi juga pernah berselisih dengan istri-istrinya, tetapi kan perselisihan Nabi jadi syariat. Sebab kalau Nabi tidak berselisih, umatnya berselisih ketika mencari solusi, tak ada pula solusinya kan, karena Rasul tidak pernah berselisih. Tapi ketika Rasul pernah berselisih dengan istrinya kemudian memberikan solusi, lah kita yang berselisih sebagai umatnya bisa melihat solusi yang ditawarkan Nabi. Seperti contohnya Nabi SAW pernah menceraikan istrinya dan tidak rujuk. Ketika salah satu istrinya mengucapkan kalimat yang tidak pantas di hadapan Rasul dan mengatakan a'udzu billahi mink, katanya, aku berlindung kepada Allah dari kamu, katanya. Harusnya berlindung dari setan kan. Ini dari Rasul berlindung. Rasul marah. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu pulanglah ke rumah keluargamu. Ini namanya talak gairu sharih namanya. Dalam dunia talak itu kan ada yang jelas mengucapkan saya talak kamu, itu mau main-main sungguh-sungguh jatuh tuh. Ada yang tidak jelas dengan mengatakan sudah pulang kau keluargamu. Ini kalimat talak tapi tidak jelas, sehingga butuh adanya klarifikasi. Jadi seorang istri harus bertanya, apa maksudnya bang? Ya maksudnya kau pulang aja, nah, gitu. Kalau gitu kan belum cerai itu. Tapi kalau ditanya apa maksudnya, maksudnya pisahlah, masa tak paham. Itu cerai namanya, kan udah mengungkapkan maksudnya. Tapi jangan ditanya waktu marah. Kalau ditanya waktu marah pasti cerai itu. Waktu marah-marahnya, bang, kenapa abang nyuruh saya pulang? Ya karena aku nggak suka, aku ceraikan kamu. Itu lagi marah tuh. Tapi kalau sudah reda marahnya, tanyalah, bang, kemarin kok aku disuruh pulang nih, apa maksudnya bang? Oh enggak, biar kau pulang kampung aja. Kan gitu kan. Akhirnya kan tak cerai kan. Nah, gitu maksudnya kan. Kalau cerai gairu sharih ini tidak jelas, maka itu perlu ada pengungkapan. Lalu Nabi SAW pernah menceraikan istrinya dan tidak rujuk, dengan Ibnatul Jaun namanya. Tapi Nabi SAW pun pernah mengancam istrinya diceraikan tapi tak jadi. Nah inilah gara-gara berselisih, di mana sebagian istri Nabi SAW itu protes kepada Nabi SAW, minta tambahan belanja. Istri Nabi aja minta tambahan belanja, apalagi istri antum kan itu. Artinya bahwa Nabi akhirnya bermasalah gara-gara ini kan, karena sudah kemampuan Rasul memberikan nafkah kepada mereka.
Maka Nabi SAW mengancam akan menceraikan istri-istrinya kalau mereka tetap menuntut itu. Tapi akhirnya istri-istrinya tobat kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya Rasul tidak jadi menceraikan. Atau Rasul betul-betul sudah menceraikan tapi rujuk. Seperti contohnya apa? Rasul pernah menceraikan Hafsah, putri Umar. Tapi setelah diceraikan, datang Jibril dan mengatakan, "Ya Muhammad, Hafsah itu istrimu di sorga, karena dia qawaman sawaman, wanita yang rajin qiyamul lail dan wanita yang rajin puasa sunnah." Akhirnya Rasul rujuk. Ya. Lah dari kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Nabi SAW kan juga bermasalah dengan istri-istrinya kan, karena memang tidak ada rumah tangga yang sempurna. Kalau ingin rumah tangga sempurna di sorga lah, coba anak-anaknya. Jadi rumah tangga yang sempurna itu di sorga. Kalau di dunia itu ya mesti ada banyak perselisihan. Maksud saya berselisih itu wajar dalam keluarga, tapi yang tidak wajar itu kalau terus berselisih. Perkara-perkara sederhana jadi besar, perkara-perkara enteng jadi berat gitu ya. Jadi kalau semua perkara diperselisihkan, itu masalah. Gara-gara meletakkan meja dan lemari salah aja berselisih. Coba kan, gara-gara warna baju berselisih, gara-gara beda selera makan berselisih. Nah, ini kan kalau semua diperselisihkan kan masalah, ikhwan. Lama-lama hilang cintanya tuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, kasratul insyighal, sibuk dengan urusan masing-masing. Istri sibuk dengan urusan dia, suami pula sibuk pula dengan urusannya. Dan kalau sudah seperti ini, lama-lama nggak ada perhatian satu dengan yang lain, hilang tuh cinta tuh. Apalagi sekarang dengan dunia medsos kan, masing-masing pegang handphone. Si istri pegang handphone, si suami juga pegang handphone. Celakanya bukan satu handphone dipegang tuh, ada yang punya 2, 3 handphone kan gitu ya. Itu terkadang ini masalah sepele, masalah handphone. Sebenarnya kan handphone itu kan alat komunikasi saja kalau dulu, ya, alat komunikasi, SMS kan. Sekarang kan fungsinya lain, karena sudah ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada WeChat, ada TikTok, macam-macam lah kan di handphone tuh. Kita lihat sekarang ini, gara-gara handphone ini hak dan kewajiban seorang istri dan suami itu hilang. Kenapa? Karena sibuk masing-masing kan. Waktunya istri masak umpamanya kan, suami lapar sibuk nengok YouTube, nengok drakor gitu. Nanti suami juga sama, kurang lebih seperti itu. Ini kalau sibuk, ini satu contoh saja masalah handphone kan, belum masalah yang lainnya. Kalau kemudian kesibukan masing-masing tidak memperhatikan hak dan kewajiban suami istri, saya pastikan hilang tuh cinta tuh. Karena apa? Karena ketika seorang suami berhajat kepada istrinya, istri pula sibuk dengan urusan dia. Ketika istri berhajat kepada suami, terbalik pula, suami sibuk dengan urusan dia kan. Lah ketika hasrat dan kewajibannya tidak saling terpenuhi, hilang tuh cinta tuh. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling besar, al-khianat. Ketika masing-masing suami istri ini berkhianat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah mengkisahkan kisah 2 wanita yang jadi percontohan dari wanita-wanita kafir. Disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat ke-11, ayat 10 dan ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila khulan nara ma'ad dakhilin." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang 2 wanita. Pertama wanitanya Nuh, dan yang kedua wanitanya Lut. Kenapa Allah tidak katakan istrinya Nuh, istrinya Lut? Kok bahasanya pakai wanitanya?
Harusnya kan Allah membuat permisalan bagi dua wanita, istri Nuh dan Lut. Tapi Allah tidak mengatakan istri itu. Allah hanya mengatakan wanitanya Nuh dan wanitanya Lut. Kenapa disebut wanitanya Nuh dan Lut? Tidak dikatakan istrinya Nuh dan Lut? Karena keduanya tidak layak menjadi istri seorang nabi. Maka itu disebut istri dalam Quran. Ya. Padahal Allah mengatakan keduanya di bawah asuhan hamba kami yang saleh, Nuh dan Lut. Tetapi keduanya tidak bermanfaat bagi kedua istrinya, dan Allah katakan masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka, kata Allah. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dua istri Nabi ini ke dalam neraka? Coba, ini istri Nabi loh. Nuh dan Lut itu kan istri Nabi. Alasannya karena dua-duanya berkhianat. Tetapi antum jangan salah paham, maksudnya khianatnya istri Nabi bukan selingkuh berzina, tidak. Bukan itu. Jadi khianatnya istri seorang nabi tidak mungkin sampai berselingkuh atau berzina. Maksudnya kata para ulama, adapun istrinya Nuh berkhianat kepada Nuh karena dialah orang yang pertama mengingkari syariat Nuh. Jadi sebelum mengatakan umatnya gila kepada Nuh, istrinya dulu yang mengatakan gila suaminya. Adapun istrinya Lut itu karena sekongkol dengan preman pasar. Jadi kalau ada tamu laki-laki datang kepada rumahnya Lut, nanti cemburu istrinya, jangan-jangan suami saya homo juga. Akhirnya kemudian istrinya Lut membakar kayu, kemudian asapnya mengepul ke langit, tanda bahwa di rumahnya ada tamu laki-laki. Maka preman laki-laki pasar itu datang mendobrak, menculik tamunya, kemudian memperkosa. Laki-laki suka jantan, ya. Itulah berkhianat, membocorkan setiap tamu. Artinya kalau khianatnya para nabi, istri-istri para nabi yang seperti ini saja terancam dengan neraka, lihat bagaimana pengkhianatan suami istri di zaman sekarang kan. Dan pengkhianatan yang paling besar adalah ketika melakukan perselingkuhan. Kalau ketahuan, hilang tuh cintanya. Walaupun mungkin tidak sampai selingkuh besar, boleh jadi mungkin ketahuan WA-nya, ketahuan SMS-nya, ketahuan isinya, ketahuan transfer uangnya, dan begitu seterusnya kan. Itu dia belum ngapa-ngapain kan, baru tulisan-tulisan itu saja itu sudah hilang tuh cinta tuh. Apalagi kalau betul-betul melakukan perselingkuhan akbar kan gitu, sampai melakukan perzinahan, dan itu ketahuan. Nah ini juga yang harus dipahami, bahwa kalau terjadi khianat dalam rumah tangga dipastikan hilang cintanya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, adamul ihtimami bil madhar. Kata ulama, tidak adanya perhatian baik suami istri itu dalam penampilan yang tampak. Ikhwan, sebagaimana kita juga menuntut para istri kita ini cantik di depan kita, antum juga harus tampan di depan istri antum. Terkadang kita banyak menuntut sama istri itu, harus tampil cantik, tampil bagus, tapi kita sendiri tidak tampil seperti itu. Itu dalam bahasa hadis itu namanya waman an wahad, namanya pandai menuntut tapi tidak pandai memberi. Tidak demikian kan itu. Makanya ketika kemudian kedua belah pihak ini tidak peduli dengan penampilan, lama-lama hilang. Contoh umpamanya seorang istri yang tidak bisa menjaga badannya. Waktu gadisnya, wow, udah kayak model Korea. Nanti kalau sudah punya anak 2-3 nggak peduli itu. Ya, udah jadi model tong-tong itu. Jadi drum, jadi apa kan gitu kan. Nggak jaga badan dia. Akhirnya disangkanya kalau sudah punya anak, suami kan sudah ada centelan, ada anak, nggak mungkin macam-macam. Kata siapa? Justru ketika suami makin tua itu datang puber kedua tuh, makin lagi dia tua-tua keladi itu. Makin tua jadi dia kan gitu ya. Jadi makanya penting, apalagi mungkin suami-suami yang bekerja di luar, yang hari-hari mungkin memandang perempuan-perempuan di luar sana, kan istri harus pandai kemudian menjaga dan merawat badannya, baik pakaiannya,
Ya, itu harus dirawat. Karena ini bagian daripada ibadah masalahnya. Lah kenapa suami saya tertarik dengan dia? Dulu suami saya tertarik dengan saya. Boleh itu introspeksi. Ya. Begitu juga seorang istri. Ada juga seorang istri itu curhat sama saya, Ustaz, aduh suami saya itu kayaknya pakaian banyak di lemari, tapi yang dipakai itu saja. Ya pakaian kerja itu, pakaian tidur itu, pakaian main itu, semua pakai itu. Kayaknya nggak mau ganti-ganti. Nggak pernah mandi, nggak pernah wangi, nggak pernah cukur, nggak pernah ini. Lama-lama muak sih sama dia. Dia sampai bilang muak sama dia gitu. Subhanallah kan. Makanya ini juga yang kelima, ya, kalau sudah tidak perhatian dengan penampilan ini bisa menghilangkan perasaan cinta dalam keluarga. Kemudian yang keenam, adamu raghabatil jimaiyati, hilang perasaan untuk melakukan hubungan suami istri. Tentu banyak faktor kan, tetapi kalau ini terjadi berarti hilang dia perasaan cintanya. Sebab kalau cinta seorang suami kepada istri atau sebaliknya, pasti ingin melakukan hubungan suami istri. Namanya cinta. Ya. Karena tujuan pernikahan itu yang paling besar. Apalagi coba, tujuan nikah itu supaya kita tidak berzina, supaya kita bisa menundukkan pandangan. Tetapi orang yang hilang cintanya biasanya hilang juga perasaan untuk menggauli pasangannya itu. Entah karena kesibukan dia, entah karena alasan lain gitu. Contoh umpamanya seorang suami meminta jatahlah kepada istrinya dan mengatakan, "Dek, malam Jumat." Kan gitu. Malam Jumat kan, dia ngomong malam Jumat. Iya memang sunnah malam Jumat ya. Tetapi kemudian istrinya itu dengan berbagai macam alasan seolah-olah tidak mau menerima ajakannya, marahlah suaminya. Maka Nabi SAW mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan, tiba-tiba ditolaknya, marah suami, maka malaikat akan melaknat sang istri sampai subuh. Dan antum sebagai laki-laki kalau selalu ditolak, pasti antum hilang harga dirinya kan. Lama-lama apa ini aku seorang suami ini. Bahkan banyak kejadian, ada seorang istri yang minta jatah, seorang suami minta jatah kepada istri, ditolaknya, dibantai istrinya. Saya lihat baru di YouTube tuh, ya, diambil pisau ditusuk istrinya. Ketika diinterogasi polisi, gara-gara apa? Ya tadi tidak dapat jatah dari istrinya. Saya bayangkan bisa saya dibunuh coba. Itu kan sudah hilang perasaan cintanya. Ya. Artinya bahwa di sini jangan sampai kemudian kalau sudah mulai hilang perasaan untuk menggauli sesama suami istri ini ada masalah dalam keluarga. Pasti ada masalah. Banyak istri-istri juga yang curhat juga. Banyak para suami itu sudah nggak peduli dengan dia. Entah ada orang ketiga, keempat, kelima di luar sana, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa penyebab terbesar hilang perasaan cinta ini karena tidak ada hubungan lagi dalam keluarga dalam hal raghabatul jimaiyati, artinya kebutuhan seksual. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, al-kadzib, dusta. Dusta ini paling tidak disukai baik suami ataupun istri. Maksud dusta di sini maksudnya dusta yang besar. Kalau dusta-dusta kecil saja terkadang disyariatkan di dalam Islam dalam hubungan keluarga. Sebab kalau tidak berdusta tidak asik rumah tangga tuh. Contoh istri masak tak enak dibilang enak, kan asik tuh. Enak bang, rasa Padang katanya. Padahal rasa tidak jelas, belakang Padang. Jadi umpamanya istri berpenampilan pakai pakaian norak kan itu kan, tapi kita katakan Masya Allah, tidak ada orang paling cantik di rumah ini kecuali engkau. Iya di rumah itu aja. maksudnya kan kita ini berdusta, tapi kan dustanya kan dibolehkan di situ. Boleh berdusta dalam keluarga itu kalau itu untuk menjalin hubungan erat rumah tangga ya.
Tapi yang dimaksud dusta yang menghilangkan cinta ini adalah dusta besar. Terkadang seorang istri berdusta, menjadikan suaminya bertengkar dengan orang, atau bertengkar dengan keluarganya, atau sebaliknya. Bang, itu suami sebelah itu suaminya si Ano tuh, kenapa kalau saya pulang dari pasar itu matanya jelalatan nengok aku aja, katanya. Ya pertama, ya makanya jangan lewat situ, kita katakan gitu kan. Besok ngomong gitu lagi, marahlah kita. Bisa saja kita labrak orang itu. Kelapakan istri saya kan begitu. Padahal sebenarnya istri ini berdusta, akhirnya kan bercekcok dengan tetangga kan, atau mungkin membicarakan keluarganya. Akhirnya kemudian suaminya tersulut emosi, marah sama keluarganya, gara-gara dustanya istri kan, atau mungkin sebaliknya. Maka kalau dusta terus dikembangkan dalam rumah tangga itu, lama-lama hilang tuh cinta tuh. Karena dusta sendiri dalam hadis adalah yahdi ilal fujur, bisa mengantarkan kepada keburukan. Fujur, kefajiran, kejahatan. Dan fujur itu bisa mengantarkan ke neraka. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, kathratul intiqadi wasyaqwa, banyak kritikan dan banyak keluhan. Nih, kalau dalam rumah tangga ini sudah banyak mengkritik antara suami istri, banyak mengeluh antara suami istri, hilang tuh cintanya tuh. Kan banyak tuh istri-istri itu yang dikit-dikit mengeluh ekonomi, bang, tolonglah bang, katanya. Masa tetangga itu sudah beli mobil kita aja ke sana kemari, motor ngeredit lagi, katanya. Usahalah bang. Kadang-kadang mengeluh, tidak qanaah kan. Ataupun masalah-masalah yang lain, memaksa suaminya untuk mencari nafkah lebih pada itulah kemampuannya di situ. Itu tidak ridho dan qanaah. Akhirnya banyak keluhan-keluhan. Lah dalam rumah tangga itu kalau sudah banyak mengeluh, hilang tuh cintanya lama-lama tuh. Muak juga kan lama-lama seorang suami kalau istri banyak mengeluh, muak lama-lama. Sebaliknya juga gitu. Kalau seorang suami banyak mengkritik istrinya, lama-lama muak juga istri itu. Makanya kemudian sangat penting sekali seseorang itu bersyukur. Nabi SAW mengatakan, la yangdurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Allah tidak akan melihat istri yang tidak mensyukuri suaminya padahal ia sangat berhajat kepadanya. Maka bersyukurlah kepada suami sebagaimana suami juga bersyukur kepada istri, karena malam yashkurin naslam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak dinyatakan bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kesembilan, al-ihana, merendahkan. Ini kalau suka merendah-rendahkan, suami merendahkan istri, istri merendahkan suami kan itu. Merendahkan martabatnya, pendidikannya, keluarganya, usahanya, pelayanannya, khidmatnya dan begitu seterusnya. Maka kalau saling merendahkan dibahaya. Ya, hilang perasaan cintanya kan. Oh dasar kamu ini. Udah kalau udah ngomong dasar-dasar ini awalnya, itu udah mulai merendahkan tuh. Maka kenapa kemudian di dalam Islam itu Nabi sampai mengatakan la yafruqu mu'minun mu'minatan, tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lainnya. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau seseorang benci kepada akhlak pasangannya, jangan langsung diungkapkan kebenciannya, tapi lihat sisi baiknya. Hadis ini menjadi sebuah kaidah, bukan dalam dunia rumah tangga saja ya, dalam dunia bertetangga, dalam dunia berkawan juga sama. Pamannya tetangga ini bermasalah dengan kita, akhirnya kita benci. Jangan kemudian melihat kesalahan tetangga saja, lihat kebaikannya. Lebih banyak mana tetangga berbaik sama kita, atau lebih banyak mana kejahatan tetangga dengan kita. Kalau masih lebih banyak baiknya, berhusnudzonlah kepada tetangga. Sama juga seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Sebelum suami ini mencela istrinya, lihat sisi baik istrinya itu, ada kebaikannya, kemudian ditimbang. Oh masih banyak kebaikan rupanya istri saya, tak jadilah saya mencelanya. Ataupun sebaliknya. Tapi biasanya yang banyak mencela dalam keluarga itu biasanya istri.
Kenapa demikian? Karena ada sisi lemah seorang istri itu yang tidak dipunyai suami. Apa sisi lemah seorang istri? Qusurul fitri. Apa qusurul fitri itu? Maksudnya rendahnya fitrah seorang istri, mudah mengkufuri kebaikan suaminya. Makanya antum jangan heran kalau antum sudah berbuat baik sama istri antum, satu hari antum berbuat salah, pasti dia akan mengatakan, ah kau itu suami nggak bagus. Pasti itu akan ngomong suatu, kau ini suami nggak bagus, nggak tanggung jawab, nggak bagus, nggak baik, nggak berakhlak, macam-macam tuh akan ngomong gitu nih. Pasti itu akan ngomong dengan bahasa-bahasa dia yang intinya kufur kepada kebaikan suami. Karena itu yang dikatakan Nabi, walaupun engkau seumur hidupmu berbuat baik kepada istrimu, kemudian engkau melakukan satu kesalahan, maka istri akan mengatakan engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Dan itulah rendahnya fitrah seorang istri yang suami harus sabar. Nih kalau istri sudah ngomong begitu, antum harus sabar. Itu sisi kelemahannya di situ. Dia mudah kufur. Makanya kenapa Nabi SAW ketika diperlihatkan neraka itu paling banyak istri-istri dibandingkan suami yang di neraka itu. Salah satu penyebab yang terbanyak para istri masuk neraka itu gara-gara ini. Dia tidak menjaga lemahnya fitrah dia, sehingga dia mudah melecehkan suaminya dan merendahkan suaminya, sehingga seolah-olah suaminya tidak ada kebaikan bagi dia. Nah, ini kalau sudah seperti itu hilanglah perasaan cinta. Kemudian yang nomor 10, al-asam minan nasihati wal inad. Seolah-olah tuli, tidak menerima nasihat. Ada istri atau suami itu yang dikasih masukan tidak terima tuh. Suami ngasih masukan, istri yang nggak terima. Istri memberikan masukan kepada suami juga ditolak. Ini kalau seandainya nasihat dalam keluarga, ini suami sudah banyak, dan karena itu banyak ya masalah-masalah yang sampai kepada saya yang bertanya soal keluarga itu. Ini yang jadi kemudian percekcokan, akhirnya kemudian terjadi perceraian. Kenapa? Karena hilang perasaan cinta ketika salah seorang dari keduanya itu tidak bisa dinasihati. Ini suaminya ngasih masukan, istrinya tak terima, atau sebaliknya istri ngasih masukan, suaminya marah-marah. Itu kalau terus-terusan seperti itu, hilang tuh perasaan cinta. Dan ini yang paling banyak. Ustadz, saya ini sudah ngasih nasihat pasangan saya ini, tapi nggak mau dia itu. Dia merasa benar. Nanti suami juga ngomong begitu, istri saya ini kayak merasa benar aja katanya. Nah, jadi akhirnya apa? Ketika saling membela diri, hilang perasaan cinta. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah asyadnu wa dharab. Dan ini yang paling bahaya juga. Mudah mencaci, memaki, bahkan ada sebagian suami itu yang suka memukul. Ini kalau sudah yang keluar cacian, makian, pukulan, antum sedang berada di ring tinju atau berada di rumah tangga kan gitu. Ya kalau antum berada di ring tinju terserah lah kan gitu, memang harus pukul-pukulan. Tapi antum sedang berada dalam rumah tangga. Memukul itu sudah saya jelaskan kemarin, ada dua perkara kan. Pertama, kalau ada maslahat, kalau saya pukul pasti berubah. Lah kalau antum tidak bisa memprediksi kalau saya pukul dia berubah atau tidak, nggak usah dipukul. Karena dipukul nggak berubah, apa fungsi pukulan? Maka dilihat, ditimbang dulu sebelum antum mukul itu. Itu pun setelah melalui dua proses kan. Pertama nasihat, yang kedua antum tidak bicara atau tidak menggaulinya. Baru ketika masih juga istri itu seperti itu, maka boleh memukul. Memukul pun satu, tadi saya katakan, lihat maslahatnya, ada nggak maslahatnya? Kalau tidak ada, jangan. Yang kedua, kalaupun ada maslahatnya, maka satu, jangan memukul di wajah, karena wajah ini tempat terhormat. Nanti istri selalu teringat dengan pukulan antum setiap kali mengaca. Yang kedua, jangan ada bekas dalam pukulan, sebab bekas itulah yang nanti akan jadi bukti forensik antum masuk penjara, KDRT itu. Nanti dipisum, nanti antum dilaporkan kan itu. Tapi kalau nggak ada tanda, nggak ada bekas, apa yang mau dipisum? Dia datang ke rumah sakit, saya dipukul Pak Dokter, dipisum, tak ada bekasnya. Ya, makanya hati-hati kalau ada bekas nih, ini jadi bukti forensik nih. Itu bisa dilaporkan ke KDRT, 5 tahun penjara tuh. Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah 11 perkara. Ya ini antum tambah sendirilah. Artinya banyak sekali perkara-perkara yang menjadikan kemudian hilang perasaan cinta dalam keluarga. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai tambahan pembahasan kita, yang saya ingin tekankan adalah masalah banyaknya perselisihan dalam keluarga. Dan hari ini Masya Allah ya kan, bukti banyaknya perselisihan itu dengan banyaknya orang yang berjubel di pengadilan agama. Coba makin hari tingkat perceraian itu kan makin meningkat. Di kota Batam ini terutama paling banyak ya, tingkat perceraian yang luar biasa itu meningkat di Kepri, khususnya di kota Batam ini. Kenapa coba? Ya karena banyaknya perselisihan tadi dalam keluarga. Ya persoalannya masing-masing tentunya kan. Tetapi saya ingin mengulas kembali apa yang sudah saya jelaskan dulu, bahwa seseorang ketika berumah tangga itu saya yakin tidak mungkin, tidak pasti terjerumus kepada perselisihan. Tidak mungkin. Makanya sering saya istilahkan, rumah tangga yang tidak ada perselisihan itu hanya ada di sinetron Korea atau di sorga. Kalau bukan sinetron pasti ada berselisih. Kalau settingan dialah, buat sinetron tidak ada perselisihan dari awal main film sampai terakhir. Nah, itu ada di sinetron saja ya, ada di film saja kan. Tapi dalam dunia nyata tidak mungkin, pasti ada berselisih. Tetapi bagaimanapun setiap perselisihan itu pasti ada solusi kan. Lah inilah solusi yang kita akan tawarkan. Macam mana caranya ketika seseorang itu melakukan atau terjerumus kepada perselisihan suami istri, jangan sampai kemudian perselisihan ini mengakibatkan retaknya rumah tangga. Pertama, hindarkan fikratut tolak. Jangan sampai di benak antum ketika ada masalah dengan pasangan antum itu terbentik dalam pikiran antum menceraikan pasangan antum. Ataupun sebaliknya, istri terbentik dalam otaknya ingin khulu, menggugat cerai. Sebab kalau itu yang tergambar dalam otak kita, berarti kita tidak menghendaki islah kebaikan. Kalau sudah ada pikiran ingin menceraikan, baik dari pihak suami atau istri, berarti kan tidak ada keinginan untuk bersama, maunya berpisah, ya kan? Ini kalau sudah ada pemikiran seperti ini, bahaya. Ini mukadimahnya di sini masalahnya. Yang kedua, ya, jangan sampai kemudian seseorang itu kalau sedang berselisih, ya tadi saya contohkan tadi, kepikiran untuk zalim, fikratul zulmi. Jangan ada kepikiran menzalimi pasangan, entah dengan cara memukul, entah cara mencaci, memaki, melaknatkan itu. Begitu juga istri. Sebab kalau sudah bermasalah dengan suami itu kadang-kadang istri lebih kejam loh ucapannya daripada suami. Lebih kejam istri itu kalau udah ngomong, jangan salah. Dia lebih tajam daripada silet cutter, ikhwan. Kalau udah ngomong pokok itu, ya, binatang di Batam saja terbatas. Binatang yang keluar dari mulut istri tidak terbatas. Semua keluar kan. Itu mulai dari alam nyata sampai alam gaib itu keluar tuh. Nah, ini kan masalah tuh, kalau sudah ada kepikiran zalim, lagi bertengkar ini nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, baik zalim dengan ucapan, dengan cacian, makian, laknatan, atau zalim dengan cara fisik, pukulan, tendangan dan yang semacamnya, atau mengancam tidak akan ngasih nafkah lagi dan begitu seterusnya. Nah, ini kalau sudah ada pikiran seperti itu, nggak akan selesai urusan itu. Saya yakin nggak mungkin selesai itu masalahnya kalau sudah ada kepikiran zalim itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan suka membawa-bawa lembaran lama. Ini terkadang kalau suami istri bertengkar ini, terutama istri, terkadang memorinya lebih kuat kan dibandingkan antum laki-laki kan. Terkadang lembaran-lembaran yang 10 tahun mulai antum akan nikah sampai terakhir antum bermasalah, bisa ingat dia tanggal, waktu, jamnya, tempatnya, lahirnya di mana, tahu dia. Dia bisa tuh. Ini kayak riset di
toko itu, kalau antum beli itu keluar semua risit. Bisa loh dia sebutkan, rupanya dia catat di memori dia. Ada memorinya, buku catatannya. Jadi jangan pernah karena membuka lembaran baru itu menyakitkan, baik menyakitkan kepada yang membuka lembarannya atau kepada yang mendengarnya. Kalau kita bermasalah satu masalah, udah itu aja, selesaikan masalah yang sedang berlaku itu. Tidak perlu masalah yang lalu-lalu itu dikemukakan lagi ya. Karena kalau seandainya dibongkar lagi lembaran lama itu sangat menyakitkan, baik yang membongkarnya atau yang mendengarkannya. Maka itu pentingnya, sebab sudahlah dosa-dosa yang lalu itu dikubur. Bukankah Rasul yang mengatakan kullu ummatin mu'afan illal mujahir, setiap umatku dimaafkan dosanya kecuali yang mujahir. Ketika ditanya siapa mujahirin itu ya Rasulullah, mujahirin itu orang yang aibnya sudah ditutup oleh Allah, dia bongkar lagi. Jadi membongkar aib itu tidak boleh, membongkar dosa-dosa yang silam itu tidak boleh, yang sekarang aja lah kita hadapi kan itu. Maka ini juga yang ketiga, jangan suka membawa-bawa lembaran baru. Kemudian yang keempat, janganlah perselisihan itu dibawa keluar rumah, cukuplah dalam rumah saja, jangan dibawa keluar rumah. Karena ada kemudian suami istri kalau berselisih dia bawa-bawa keluar tuh, yang istri ngadu pada keluarganya, yang suami ngadu pada keluarganya. Peranglah Israel Palestina tuh ya. Akhirnya kan perang dua keluarga jadinya kan. Karena saya yakin masing-masing keluarga tidak semua berakal, ada juga tidak berakal. Akhirnya apa? Membela pihak masing-masing. Kalau sudah membela pihak masing-masing, bukan cari solusi, itu namanya cari perang. Makanya jangan terbentik kalau ada masalah, selesaikan berdua dulu. Cari benang kusutnya di mana kan itu. Udah ada kusut kali Ustaz, tak bisa juga diambil tuh yang kusut-kusut. Udah kusut kali umpamanya kan. Ya kalau memang tidak bisa lagi, baru cari orang ketiga dari keluarganya, siapa yang amanah. Tidak semua keluarga dilibatkan dan diceritain, enggak. Umpamanya dalam keluarga saya itu yang paling amanah paman saya. Ini kalau bapak saya tidak bisa nih. Ataupun nanti yang suaminya, ya ini paling amanah di keluarga saya ini kayaknya saudara saya karena dia tahu agama. Kalau orang tua saya tidak bisa ini. Cari yang amanah, ketemukan kan itu. Makanya Allah mengatakan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya, utus dari dua belah pihak supaya damai. Tapi kalau kemudian dibawa keluar, bahkan diceritakan ke kawan kantornya, ke kawan kerjanya, ke kawan mainnya, itu tidak mencari solusi, tetap akan terjadi perselisihan. Maka jangan mengeluarkan perselisihan rumah tangga keluar rumah. Atau yang kelima, jangan suka mendoakan yang buruk saat berselisih. Mati aja kau bang katanya. Wow, langsung main mati ya. Nanti istrinya juga ngutuk istrinya. Mudah-mudahan habis ku cerai, gak laku kau nanti. Jadi masing-masing melaknat, masing-masing mendoakan buruk. Itu tidak boleh. Ya, bagaimanapun Nabi yang mengatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Allah Rasul mengatakan jangan kalian berdoa buruk atas diri kalian, jangan berdoa buruk atas anak-anak kalian, atas pasangan-pasangan kalian, atas harta benda kalian. Karena boleh jadi ketika berdoa kok mencocoki waktu ijabahnya doa, akhirnya dikabulkan. Maka jangan suka seperti itu. Kemudian yang keenam, kalaupun harus berselisih jangan di depan anak-anak, bagi yang sudah punya anak, karena itu akan mempengaruhi psikologi masalahnya kan. Itu akan ditiru sama anak-anaknya. Bahkan boleh jadi mungkin anak pun akan terlibat dalam pertengkaran orang tua tuh. Ya, jadi kalau berselisih jangan di depan keluarga, jangan di depan anak-anak. Dan jangan bawa-bawa persoalan dukun dalam keluarga. Kan ada tuh orang-orang yang membawa dukun dalam keluarga itu. Dulu pantas saya sayang sama abang ini, sekarang saya benci, jangan-jangan abang pelet saya. Bawa dukun kan tuh. Kan kadang seperti itu. Ini 5 tahun saya kena pelet nih suami saya kena. Setelah 5 tahun baru saya tahu saya benci sama suami, berarti sudah hilang tuh sihirnya katanya. Udah punya rumah, punya anak, bilang disihir pula.
Ya. Atau betul-betul bukan bawa-bawa dukun ke rumah, datang pula dia ke dukun. Nah, ini kan masalah. Ya, jadi kalau bisa itu jauhi, ataupun saat bertengkar itu jauhi kemaksiatan. Karena kebanyakan orang-orang yang kurang iman, kurang takwa, kalau ada masalah dengan keluarga, pasti dia larinya apa? Maksiat. Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, bahkan semua perkara-perkara ini boleh jadi bisa menghilangkan bukan hanya perasaan cinta, tapi juga perasaan kasih sayang. Makanya ulama mengatakan bahwa terbentuknya kasih sayang dan cinta dalam keluarga itu sebenarnya kuncinya cuma satu: memberikan hak masing-masing. Suami tahu siapa dia, apa yang harus dipenuhi untuk istrinya. Istri juga tahu siapa dia, apa yang harus dipenuhi untuk suaminya. Kalau masing-masing suami istri itu tahu hak-haknya masing-masing, insya Allah rumah tangga itu akan berjalan itu. Tapi kalau masing-masing mengabaikan haknya, saya yakin itu kandas di tengah jalan tuh. Lalu apa saja hak-haknya? Ya, dengan singkat saja ya. Satu, ini kita bicara soal suami dulu ya. Pertama, baik yang mungkin dianggap remeh ataupun yang sangat beratnya. Mungkin dianggap ringan, seperti seorang suami susah untuk senyum dan bercanda kepada pasangannya. Kan ada tuh suami itu kalau di luar rumah dia bisa tertawa dengan kawan-kawannya. Ya, sampai ke rumah hilang tuh tertawanya, senyumnya pun hilang. Tak ada senyum untuk istrinya. Tapi sama kawan-kawannya dia bisa bukan hanya senyum, tertawa. 1 kilo suara, 1 kilo suara. Nah, ini masalah kan. Yang kedua, duduk bersama pasangannya. Ya, harus banyak duduk dengan istrinya. Antum bisa duduk di warung kopi dengan kawan-kawan berjam-jam. Ya, sudah habis mungkin 5 gayung tuh kopi itu. Nggak pergi-pergi juga antum di situ. Tapi sama keluarga kadang-kadang duduk sebentar. Ya, ini juga masalah. Kemudian juga an yusallim idza dakhal. Biasakan mengucapkan salam kalau masuk rumah. Kan itu keberkahan. Ya. Kemudian juga hormati suami dan keluarga. Hormati istri dan keluarganya. An yahtarima ahlaha, an yahtarimaha wa ahlaha. Hormati dia dan hormati keluarganya. Terutama pengantin baru. Dia hanya peduli sama istrinya, tidak peduli sama keluarganya. Hormati. Kemudian an yar'aha idza marid. Kalau bisa ya istri sedang sakit ya jaga. Karena Utsman bin Affan pun menjaga istrinya ketika Rasul perang Badar kan. Kenapa Utsman tidak ikut terlibat dalam perang Badar? Karena Rasul yang merintahkan dia jaga istrinya ketika sakit. Maka kalau istri sakit ya jaga, minimalnya belikan obat ya, atau antar ke rumah sakit dan begitu seterusnya. Kemudian an yusaidaha idza thaqula ilaiha. Bantu kalau memang dalam perkara-perkara yang tidak bisa dia lakukan. Rumah bocor, janganlah istri suruh nambal rumah. Naik kau ke atas tuh, seng bocor tuh, pasang spandek sana. Itu bukan tugas istri antum. Ya. Itu tugas laki-laki, antum yang naik. Marah-marah, ini rumah bocor, kenapa kau tak benerin katanya. Bukan tugas dia. Tugas antum naik suami. Kalau itu bukan tugasnya, jangan antum suruh-suruh dia. Atau mungkin dia sedang hamil, sedang melahirkan, sedang menyusui, ya gantilah tugasnya sementara. Ya, itu juga penting. Kemudian juga an yura'i qusural fitri. Tadi sudah saya jelaskan, perhatikan tentang kurangnya fitrah wanita tadi, sabar kalau dia suka mengingkari kebaikan kita. Kemudian juga an yahfadha wa yush'ira ilaiha bil amni waraha. Berikan keamanan, berikan ketenangan, jangan suka ngancam-ngancam. Ya. Kemudian an yamna'ah idza waqa'ati bil ma'asi. Cegah kalau istri itu bermaksiat. Dia gibah dengan tetangganya, jangan lagi pergi ke situlah. Kok masih bergibah aja di situ. Antum larang dia. Karena itu maksiat besar, dosa besar kan gitu. Jangan antum tanya pula, tadi dari tetangga ngomong apa kamu di sana? Coba ceritakan. Ada yang baru nggak? Nah, ini kan masalah. Ada yang update nggak? Lah ini kan masalah, ikhwan. Bukannya dicegah malah antum interogasi. Mau antum mau dengar pula gibah dia. Kemudian
la yamna'uha idza aradat an tadhhaba ila ini. Jangan larang kalau istri kita mau berkunjung kepada keluarganya. Kalau bisa ongkosi antar. Emang kita aja yang punya keluarga, dia juga punya keluarga. Terkadang rindu dengan emaknya, dengan bapaknya, dengan saudaranya, ingin pulang kampung. Ongkosi, ya, biar dia senang. Terkadang mungkin sudah bosan lihat antum, nah, biarkan dia pulang dulu kan. Nanti pulang balik kan segar lagi. Ya. Kemudian an yahfadha haibataha, jaga karismatiknya. Jangan menghina istri kita depan orang. Itu sama saja dengan meruntuhkan karismanya. Ya. Kemudian an yu'allima dinaha, ajarkan agamanya. Tapi ada, masya Allah, suami yang bersyukur ya. Dalam agama terkadang ada istrinya lebih cerdas, lebih alimah, lebih pintar agama dibandingkan suaminya. Antum kalau punya istri yang kayak begini bersyukur. Tapi kalau antum lebih pandai, ajarkan istri antum agama yang benar. Kemudian juga an yunfiqa 'alaiha, ya, berikan nafkah seperti yang sudah saya jelaskan. 6 nafkah kemarin yang wajib bagi suami. Kemudian an ya'muru bis salati aw ta'lim, perintahkan mereka salat, ajarkan agama. Perintahkan mereka. Dan itu kan ada kajian tuh, datanglah ke pengajian sana. Supaya kalau kita tidak bisa mengajarkan agama, antar ke pengajian. Sudah antum tidak diajarkan agama, tidak datang ke pengajian, ya bodoh teruslah istri antum jadinya kan. Nah, ini kan masalah. Kemudian juga alla yaghiba lil amali akthar min 4 ashhur. Kalau antum mau berangkat kerja jauh, mungkin kerja di kapal, kerja di mana, maka tidak boleh lebih dari 4 bulan. 4 bulan pulang. Kecuali kalau ada kesepakatan. Tapi kalau tidak kesepakatan tidak boleh. Karena di zaman Umar bin Khattab, jadi Umar itu malam-malam keluar, rupanya ada suara ranjang yang bergerak. Rupanya ada seorang wanita sedang bersendirian dalam rumah itu melantunkan syair karena suaminya sedang berangkat perang, dan mengatakan kalau bukan karena takut kepada Allah sudah bergeraklah ranjang ini. Maksudnya sudah selingkuh kan itu. Jadi Umar dengar. Makanya Umar akhirnya membuat sebuah aturan, setiap 4 bulan pasukan diganti. Pulang ke keluarganya ganti. Nanti 4 bulan pulang diganti. Dari sini istimbat hukumnya tidak boleh seorang suami meninggalkan istri lebih daripada 4 bulan kecuali karena hajat dan darurat atau karena sudah ada kesepakatan. Memang kerjanya umpamanya kontraknya 2 tahun, mau diapakan lagi, dan istrinya rela. Kalau istrinya nggak rela jangan. Ya. Dan banyak lagi. Ini hak-hak yang harus ditunaikan seorang suami. Adapun istri, ya taatlah dengan cara yang baik kepada suami. Jangan puasa sunnah kalau suami ada. Karena boleh jadi suami menghendaki dia kan. Ya, Ustaz saya sudah izin semalam sama suami, tapi suami minta pula siang-siang, batalkan. Ya, karena melayani suami wajib. Puasa Senin Kamis di sunnah. Kan logikanya nggak masuk. Ini yang wajib, ini yang sunnah. Kok masih ngengkel aja puasa? Tunggu maghrib lah bang. Aku ini mau sekarang. Kan itu. Nanti hilang hasratnya sampai maghrib dah dongkol suaminya kan. Lah ini kan yang seperti itu dipaham. Jangan puasa sunnah kalau suami hadir. Ya, jangan maksa-maksa. Izinkanlah suaminya ada. Yang wajib melayani suami bukan puasa, kecuali kalau qadha Ramadan. Ya, atau di bulan Ramadan itu kan wajib kan lain. Kalau puasa sunnah ya tidak usah puasa sunnah kalau suaminya ada. Dan tidak boleh keluar kecuali dengan izinnya. Suami datang, mana istri saya, rupanya tak ada. Bisa marah tuh ya. Dan jangan memasukkan orang yang suami tidak suka, entah keluarganya, entah kawannya. Kalau suami nggak suka, jangan masukkan orang, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian juga jangan membazirkan harta yang diberikan kepada suami. Jangan, karena ada seorang istri itu kok di zaman sekarang itu asal COD aja. COD, suami stres. Lah kemarin uang kemana? Itu bang tuh tengok tuh kotak-kotak tuh. Stres. Jangan tabdzir. Tabdzir itu dalam bahasa harta itu ada 2, ada namanya israf, ada namanya tabdzir. Kalau israf itu membelanjakan harta berlebihan dari kebutuhannya. Kalau tabdzir membelanjakan harta kepada kemaksiatan kepada Allah. Itu bedanya di situ, israf dengan tabdzir. Dan dua-duanya tidak boleh. Ya kan? Pamannya istri masak banyak-banyak. Orang hidup berdua, bertiga dengan anaknya, sekali masak untuk satu kampung, siapa yang makan? Akhirnya dilempar ke tong sampah. Itu namanya apa? Israf.
Ya, bukan tabdzir, israf namanya. Karena halal kan dia, memasakkan halal, tetapi berlebihan akhirnya dibuang, itu israf. Kalau tabdzir, ya tadi umpamanya seseorang ini berjudi dengan hartanya, membeli khamar dengan hartanya, membeli narkoba dengan hartanya, itu namanya tabdzir. Karena sarful mal, menghamburkan harta ila ghairi ma yambagi, bukan yang sepatutnya dikeluarkan untuk itu. Ya. Kemudian juga di antara kewajiban istri kepada suami, ya hormati suami, hormati juga keluarganya. Jangan menolak kalau suami ngajak berhubungan. Kemudian baik-baiklah apabila suami itu datang, entah dari pekerjaan, entah dari mana. Jadi perbaiki cara istiqbal. Istiqbal itu penyambutan dalam rumah tangga. Penyambutan, disambutlah suami itu. Kadang suami datang entah dari mana, istrinya tidur-tiduran, enggak jelas. Sibuk dengan handphonenya. Suami datang dia sibuk dengan handphonenya. Itu kan kurang ajar tuh istri yang kayak gitu tuh. Maka kasih sambutan terbaik kalau suami datang. Termasuk juga jaga kehormatannya, baik ketika hadir ataupun tidak. Termasuk juga menjaga anak-anaknya, kemudian mencari keridhoannya apabila dia sedang marah. Termasuk juga jaga perasaannya, dan begitu seterusnya banyak sekali dari hak dan kewajiban. Intinya kalau hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi, insyaallah yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu pasti akan menjadi tanda-tanda kuasa Allah dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.